Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erwan Effendi dengan nomor BP 1910421015 dari kelas A jurusan Biologi Universitas Andalas. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum mandiri saya tentang struktur hewan, yakni dengan bahan reptil bunglon surai. Pasti sudah tidak sabar, mari saksikan, check it out. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen, sistem otot, digestifum, pernafasan, peredaran darah, dan skeleton dari bunglon surai. Nah, bunglon surai yang dengan nama latin Brochelata jubata adalah spesies kadal pohon dari suku Agamidae yang tersebar luas di Kepulauan Nusantara. Kadal ini satu golongan dengan cicak terbang atau Draco sp dan soa-soa Hydrosaurus sp serta golongan suku Chamaelonidae. Bunglon surai juga bisa mengubah-ubah warna kulitnya, walaupun tidak mencolok seperti perubahan warna pada jenis dari suku Chamaelonidae atau kamelon. Bunglon surai ini merupakan salah satu spesies bunglon asli Nusantara, akan tetapi keberadaannya terancam oleh spesies pendatang atau invasif dengan ukuran tubuh lebih besar, yaitu Calotes versicolor. Akibatnya populasi bunglon surai semakin berkurang karena habitatnya direbut oleh spesies invasif tersebut yang mampu beradaptasi dan berkembang dengan cepat. Secara umum, bunglon surai memiliki panjang tubuh dari moncong sampai ekor, total length yang bisa mencapai kurang lebih 55 cm dengan warna tubuh hijau yang bisa berubah menjadi coklat atau hitam. Punggung dan sisi badan berwarna hijau muda sampai hijau tua kekuningan. Ketika bunglon surai merasa terganggu, warna tubuhnya berubah menjadi coklat kekuningan atau hijau kusam. Bagian bawah tubuh berwarna hijau pucat kekuningan atau keputihan. Telapak tangan dan kaki berwarna coklat kekuningan. Ekor berwarna hijau muda dengan belang-belang hijau tua agak kebiruan. Semakin ke ujung, warnanya berubah semakin coklat ranting. Di saat bunglon surai merasa terancam, ia akan mengubah warna kulitnya menjadi serupa dengan warna lingkungan sekitarnya, sehingga keberadaannya tersamarkan dari pengganggunya. Fungsi penyamaran dengan merubah warna ini disebut kamuflase. Hal ini tentu berbeda dengan mimikri, yaitu bentuk, warna tubuh, atau tingkah laku suatu hewan yang meniru atau menyerupai spesies hewan yang sebenarnya untuk menipu pengganggunya. Selama ini, banyak penelitian yang mengatakan bahwa semua jenis bunglon dapat berubah warna karena kombinasi pigmen di kulitnya. Dan ternyata hal itu salah. Menurut penelitian yang terbaru yang dipublikasikan lewat jurnal Nature Communication, bunglon bisa berubah warna karena di bawah kulit luar bunglon terdapat semacam zat nanokristal. Zat nanokristal ini fungsinya untuk memantulkan cahaya, di mana perubahan ruang antar nanokristal juga. Kemudian pada bagian kepala bunglon surai terdapat gerigi di tengkuk dan punggungnya yang menyerupai surai yang terdiri dari banyak sisik yang pipih, panjang, runcing namun lunak serupa kulit. Terdapat juga bercak coklat kemerahan seperti karat pada besi di belakang mulut di bawah timpanum atau telinga. Dan semakin ke belakang semakin kabur warnanya. Selain itu juga terdapat sepasang mata serta sepasang hidung dan sepasang timpanium atau telinga. Terakhir terdapat kloaka yang terdapat di bagian bawah tubuh sebelum ekor. Kloaka ini merupakan muara dari semua saluran dari reptil seperti saluran digestifum, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Nah, selanjutnya adalah sistem muskularis atau otot. Sistem otot adalah merupakan suatu jaringan yang dapat menggerakkan tulang sehingga dapat menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan juga berelaksasi. Otot terdiri atas sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu dengan mengandung protein kontraktil yang mampu berubah dalam ukuran panjang dan memungkinkan sel-sel untuk memendek. Sel-sel tersebut sering disebut dengan serabut-serabut otot. Serabut-serabut otot tersebut disatukan oleh jaringan ikat.
Sistem otot reptil mengalami modifikasi untuk mendukung organ-organ viscera, berat badan, dan juga untuk memungkinkan beberapa jenis gerakan. Begitu juga dengan otot-otot respirasi telah teradaptasi untuk kehidupan di darat dan berkembang dengan baik. Reptilia memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibi, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga untuk gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Nah, adapun jenis otot yang dapat kita temukan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama spinalis capitis, yang kedua rectus capitis, yang ketiga costocervicalis, yang keempat serratus ventralis, yang kelima longissimus cervicocaptis. Selanjutnya ada iliocotalitis. Selanjutnya adalah external intercostals. Selanjutnya transversus spinalis. Selanjutnya longissimus dorsi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas sistem digestivum. Sebagian besar reptil adalah pemakan daging atau karnivora yang memiliki sistem secara lebih sederhana dibanding dengan pemakan tumbuhan atau herbivora. Daging atau makanan yang berasal dari hewan lebih mudah dicerna dibanding makanan dari tumbuhan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan struktur sel kedua jenis makanan tersebut. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari senyawa. Nah, ada beberapa organ dalam sistem digestivum pada reptil. Yang pertama adalah mulut. Makanan akan diingesti ke dalam rongga mulut bunglon yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut disusun oleh sel-sel bersilia yang mensekresi mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Sama dengan jenis bunglon lainnya, di mulut bunglon surai terdapat gigi dan lidah yang panjang dan lengket yang berguna untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga. Selanjutnya ada esofagus. Nah, setelah esofagus ada lambung. Setelah lambung ada intestinum atau usus halus yang berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Selanjutnya ada usus besar. Di dalam usus besar, makanan akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat di bagian ileum. Selanjutnya ada kloaka, merupakan muara tiga saluran, urin, reproduksi, dan pencernaan. Kloaka merupakan muara dari tiga bagian. Yang pertama, coroprodeum atau tempat keluar dari sistem pencernaan. Yang kedua, uradeum atau menerima dari saluran urin dan sel kelamin. Dan proctodeum atau daerah pengumpul. Pada praktikum kali ini ada beberapa organ yang tidak saya temukan seperti pankreas dan eksa organ yang sulit diamati seperti esofagus. Baiklah, selanjutnya adalah sistem pernafasan pada reptil. Sistem pernafasan pada reptil itu sama seperti vertebrata darat lainnya, yaitu menggunakan paru-paru. Organ yang sangat adaptif bagi hewan darat, di mana udara membuat kehilangan banyak air atau penguapan, sedangkan pernafasan membutuhkan kondisi yang lembab. Hidup bebas di daratan menguntungkan bagi reptil karena mendapat suplai oksigen langsung dari udara. Sistem paru-paru berbeda dengan sistem trakea. Sistem trakea mengadakan percabangan ke seluruh tubuh dan terjadi pertukaran gas secara langsung. Paru-paru hanya bercabang di satu lokasi. Selanjutnya, gas akan dibawa oleh sistem sirkulasi atau peredaran darah. Paru-paru mempunyai jaringan kapiler yang sangat padat terletak persis di bawah sel-sel epitel. Selanjutnya, organ-organ respirasi pada reptil. Yang pertama ada lubang hidung atau nostril. Nah, udara masuk melalui nostril eksterna, terus menembus plat yang keras menuju ke nostril interna. Selanjutnya ada larynx, tersusun atas tulang rawan 3 buah, berhubungan dengan trakea yang tersebut di atas gelang-gelang rawan. Selanjutnya ada trakea, bercabang menjadi 2 bronki yang menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terbagi atas bagian-bagian interior yang lebih kompleks daripada amfibi yang mengandung capillary pulmonalis.
Reptil memiliki paru-paru yang lebih kompleks, memiliki pelipatan alveoli yang memperluas wilayah pernafasan. Pernafasan dibantu oleh gerakan-gerakan otot interkosti atau tulang rusuk. Reptil tidak memiliki diafragma. Udara masuk melalui lubang hidung atau nostril. Terdapat selaput tipis pada lubang hidung dan ujung trakea yang akan melindungi masuknya air ketika reptil berada dalam air. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada reptil. Reptil adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptil memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda, dengan jantung terbagi menjadi 4 ruangan yang belum terpisah secara sempurna, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, pada reptil terdapat 2 jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu jenis peredaran yang mengangkut darah mulai dari jantung masuk ke paru-paru lalu masuk lagi ke jantung. CO2 yang berasal dari bilik sebelah kanan akan menuju masuk ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, alveolus akan bekerja dengan cepat mengganti atau menukar karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah itu darah akan menuju ke serambi yang ada pada kiri jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai dari darah yang kaya akan oksigen yang berasal dari bilik kiri jantung dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oksigen ini akan diserap oleh sel-sel tubuh reptil dan oksigen akan segera berubah menjadi karbon dioksida. Darah yang sudah berubah menjadi karbon dioksida ini akan diangkut kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian otak yang ada pada reptil. Yang paling depan ada olfactory bulb. Selanjutnya di belakangnya ada telecephalon. Di belakang telecephalon ada optic dectum. Nah, di belakangnya ada cerebellum dan yang paling ujung ada medulla oblongata. Baiklah, terakhir kita akan membahas mengenai sistem skeletal pada reptil. Dimulai dari kepala, dapat kita lihat adanya tulang tengkorak. Selanjutnya ada tulang belikat yang mana menghubungkan dari bagian tangan. Nah, setelah tulang belikat dapat kita lihat ada tulang humerus. Selanjutnya ada tulang radius dan di belakang tulang radius ada tulang ulna. Nah, setelah kedua tulang tersebut ada tulang jari. Selanjutnya di bagian punggung kita lihat tulang belakang. Nah, setelah di tulang belakang juga terdapat tulang rusuk. Setelah tulang rusuk dapat kita lihat adanya tulang panggul yang mana tempat melekatnya kaki. Nah, di tulang panggul melekat tulang paha dan juga ada tulang telapak kaki. Nah, sebelum tulang telapak kaki dapat kita lihat ada tulang betis. Nah, selanjutnya ada tulang ruas jari. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai hasil dari praktikum mandiri pada kali ini dengan bahan bunglon surai yang membahas tentang sistem integumen, sistem otot, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem skeletal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.